Halo semuanya, perkenalkan nama gue Jonathan Mahardika. Gue di sini sebagai bagian dari tim Adipura. Dan di video ini kita membahas berbagai masalah terkait sampah hingga solusinya. Seperti yang sedang ramai saat ini, masyarakat sudah mulai aware dengan sampah pribadinya dengan memilah sampah rumah tangga sendiri dari rumah. Berdasarkan refleksi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2021, sistem pengumpulan sampah plastik turut memberikan kontribusi lebih dari 1 triliun dalam mendukung sirkular ekonomi selama tahun 2019 sampai 2020. Namun di sisi lain, berbagai macam tindakan tersebut belum bisa membendung banyaknya produksi sampah dan limbah yang dihasilkan dari kegiatan manusia sehari-hari. Hal ini tentunya menimbulkan kekhawatiran bagi lingkungan yang dapat merugikan manusia itu sendiri, seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Hari ini kita kedatangan tamu spesial dari salah satu anggota UMN Eko. Mari kita sambut Alofio. Selamat pagi Alofio. Selamat pagi. Oke, jadi pertama-tama lu boleh perkenalkan diri lu dulu. Ya, baik. Nama gue Alivio, dipanggilnya Vio, dari jurusan Strategic Communication Angkatan 2021. Jadi gue mau nanya nih, kesibukan lo akhir-akhir ini apa sih? Kalau gue untuk sekarang ini ya, itu gue lagi ikut kegiatan OMB ya, panitian OMB, UMN Eko sama UBIS itu. Oke, baik. Jadi lu terbilang mahasiswa yang aktif lah ya di sini ya? Boleh dibilang seperti itulah. Lu bener kan anggota salah satu di UMN Eko? Iya betul. Kalau boleh tahu gue mau tanya, lu tuh di bagian apanya sih? Gue di bagian media partner. Oh, media partner tuh, itu tugasnya buat apa tuh biasanya? Kalau itu kita tugasnya itu meng-approach media-media ya yang baik itu ada di kampus maupun di luar kampus UMN itu agar bisa menjadi partner untuk event-event yang kita adain itu. Oke, baik. Berarti lu masuk UMN Eko baru-baru ya? Ya baru sekitar ya 3 bulanan lah. Gitu. Oke, baik Alofio, jadi gue ada sebuah cuplikan video nih yang bakal lo tonton. Bakal gue play sekarang ya. Ya silakan. Ironisnya manusia masa kini masih rendah dalam kepeduliannya untuk menjaga lingkungan, meskipun sudah diperingatkan seperti di dalam spanduk ini. Sampah dan limbah menjadi salah satu hal yang paling banyak dihasilkan manusia setiap harinya. Tak dapat dipungkiri bahwa produk sehari-hari yang digunakan manusia memang menambah kemudahan dalam hidup. Namun, di saat kemudahan ini membantu kehidupan manusia, nyatanya berdampak sangat buruk bagi lingkungan, yakni sampah yang dihasilkan darinya, terutama sampah plastik sekali pakai. Dengan fungsinya yang dapat menambah efisiensi dan sifatnya yang praktis, sampah plastik sekali pakai menjadi penyumbang total sampah terbanyak di tempat pembuangan akhir. Baik pemirsa, sekarang saya sedang berada di suatu daerah permukiman, tepatnya di BSD. Seperti yang dapat dilihat, banyak sampah dan limbah rumah tangga yang sudah maupun belum dipilah berujung menggunung di sini. Tumpukan sampah ini apabila tidak segera dibersihkan, nantinya akan menjadi akar munculnya berbagai penyakit, menimbulkan bau yang tidak sedap yang tentunya meresahkan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK mengatakan bahwa total sampah nasional pada tahun 2021 mencapai 68,5 juta ton dan sebanyak 17% diantaranya adalah sampah plastik. Kegiatan memilah sampah dengan memisahkan antara sampah organik dan non-organik adalah tindakan kecil yang mudah dilakukan dan dapat memberikan efek positif terhadap lingkungan sekitar. Karenanya, selain dapat mencegah penghambatan air pada tanah, sampah seperti plastik dapat diolah atau didaur ulang kembali menjadi barang yang memiliki nilai guna tinggi. Beberapa masyarakat diketahui sudah mulai menerapkan pemilahan sampah, meskipun diantaranya belum menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Iya, aku milah sampah. Contohnya kayak aku maksudnya keseharian tuh kayak sabun atau sampo, ya kan, itu pakai berbotol-botol ya kan. Jadi botol-botol itu aku simpan dulu, nanti aku pilah sampahnya itu palingan aku kirim, biasanya di kampus dekat ada itu pemilah sampah gitu, jadi nanti dikirim ke sana. Aku mungkin karena misalnya sebulan itu 2 kali, mungkin ada kayak setahun tuh baru aku ke sana. Tapi kayak istilahnya sampah yang kering ya, kayak botol ataupun untuk yang basah-basah gitu aku pasti langsung buang dong. Suka sih Kak. Biasanya misalnya sampah skincare sama
ya kayak lingkungan di rumah lah. Udah dikumpulin aja, nanti ada dari pihak sampah yang ngambil gitu. Milah sampah, saya nggak pernah sih milah-milah sampah. Menurut saya ribet-ribet aja sih. Kalau misalnya buang sampah ya buang sampah aja kalau menurut saya mah. Memilah sampah kini menjadi sebuah alternatif yang dapat membantu untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Berbagai organisasi yang peduli terhadap lingkungan sudah banyak bermunculan. Misalkan seperti Waste for Change yang menerima beberapa jenis sampah seperti kemasan kosmetik atau limbah hasil sisa minyak goreng rumah tangga. Jika melihat dari situs resmi Waste for Change, mereka sudah berhasil mengelola sampah sebanyak 8.840.719,74 kg. Selain itu, ada juga Rebrix yang mengubah sampah plastik menjadi bahan baku bangunan. Maka dari itu, mari kita mulai peduli terhadap lingkungan dengan memilah sampah dari rumah dan mengirimkannya ke berbagai pihak yang dapat mendaur ulangnya dengan bijak agar tidak semua jenis sampah, terutama yang masih memiliki nilai guna tinggi, menumpuk di tempat pembuangan akhir. Dari tim Adipura melaporkan. Oke, jadi itu sekian video yang tadi, dan langsung aja gua to the point aja ya. Jadi tanggapan lu tentang video yang tadi itu apa, Vio? Bisa dikasih tahu? Ya, kalau dari gue pribadi ya dan sebagai anggota Women Eco juga sangat miris sekali gitu lihat ya. Karena kan tadi kan udah ada tulisannya gitu, saya berjanji gak bakal buang sampah bla bla bla. Udah itu kan it means sudah larangan toh. Tapi iya betul, dan tetap aja masih banyak banget yang buang gitu. Itu kan apa ngebuat suasana jadi gak nyaman gitu, baik yang orang lewat, mobil lewat atau siapapun itu, dan juga jadi bau gitu, dampaknya kan kemana-mana. Itu aja sih. Dan menurut lo itu karena kan tadi udah banyak tuh yang mau sampah tuh, dan itu bisa terjadi apa sih? Kalau kayak gitu tuh, apalagi kita lihat tadi sampahnya tuh kayak wah kanan kiri kan, gila kayak wah kacau lah. Menurut lo tuh dampaknya tuh bakal terjadi kayak gimana sih? Kalau dampaknya itu kan kalau kita lihat di Jakarta atau di Tangerang juga ada sih ya, itu kan banjir gitu kan, gampang banjir itu, apalagi setiap hujan turun dikit banjir gara-gara ya itu. Iya betul, gara-gara kan itu apa sampah banyak ya kan, di got yang mampet gitu kan, jadi airnya naik gitu di sungai mana-mana lah itu sih. Bakal kemungkinan nggak sih ada limbah penyakit gitu? Iya betul, ada juga limbah penyakit itu, kayak apa itu nama penyakitnya lupa juga ya, yang penyakit kulit itu salah satunya ya. Terus juga ke apa namanya itu bakteri itu kesehatan, jadi ngaruh banget itu, berdampak banget itu sih. Terus tanggapan lu nih kan gara-gara udah kayak gini tuh, respon lu tuh harusnya kayak gimana, atau harus pemerintah kayak gimana, atau lakuin apa? Ya, kalau respon dari gue pribadi sih ya gue apa ya akan menegur gitu orang kalau misalnya apa ngelihat ya ada yang ngebuang itu, gue bakal tegur gitu. Tegur ya? Iya, jangan apa buang sampah lagi gitu di situ gitu, harus pada tempatnya gitu sih. Dan pendapat lu kan gara-gara tadi kan sampahnya kan wah kayak apaan tuh, semua sampah kayak sama aja, ada sampah makanan, sampah organik dan anorganik. Jadi tanggapan lu tuh memilah sampah tuh bagus nggak sih atau apa sih? Soalnya tadi kan banyak banget ya yang masih belum memilah sampah atau apa. Iya, kalau milah sampah sendiri tuh bisa jadi salah satu solusi, itu bisa, boleh banget itu. Kayak di Swedia kan, kalau di luar negeri ya itu kan ada gitu pemilahan sampah gitu jadi apa gitu kan. Ini di Indonesia bisa gitu. Setahu gue juga udah ada beberapa sih tong sampah Indonesia yang udah memilah sampah, bukan? Iya betul, udah cukup banyak lah gitu. Itu harus dimulai disosialisasikan and then dilakuin gitu. Itu sih. Dan gue mau tahu nih, tindakan UMN Eco tentang masalah lingkungan tuh kayak gimana sih? Apakah memilah sampah atau apa? Gue mau tahu. Ya, karena kita juga masih suasana online ya. Jadi kita membuat challenge gitu ya. Seperti pada tahun lalu itu misalnya challenge apa tentang membuang sampah yang benar, terus juga bagaimana kita memilah makanan gitu sih. Dan itu kan salah satu cara kita gitu agar mahasiswa-mahasiswa UMN ya terutama ya sadar gitu bahwa akan bahayanya dari permasalahan lingkungan ini gitu. Jadi ini nggak bisa diremehin gitu, apalagi sekarang udah climate change gitu kan, udah perubahan iklim gitu loh. Iya, sekarang ngaruh kan harusnya sekarang kemarau jadi kadang hujan kan, gimana gitu. Itu sih. Dan
Tadi sehubung UMN Eko, gue mau tahu UMN Eko tuh gue denger-denger ada bikin acara ya? Iya betul. Kalau boleh tahu sebutin nama acara apa ya kalau boleh tahu? Ya, kalau sekarang itu lagi ada namanya Draw. Kebetulan lagi open registration betul. Ya, sudah close ya. Ya. Karena kan sekarang juga apa namanya lagi musim mau masuk ini ya kemarau ya gitu. Iya betul. Apa namanya jadi kita ngadain sebuah challenge. Itu sih challenge ya. Challenge. Ya yang tadi itu namanya Draw itu challenge gitu. Challenge apa namanya kita di situ bermain apa namanya di labiri gitu mengenai lingkungan lah intinya itu sih. Sekian sharing-sharing yang tadi diberikan sama Olivio. Semoga semua jawaban yang tadi dapat bermanfaat bagi para penonton dan kita semua di sini. Thank you banget nih waktunya nih Olivio ya. Oke. Kami pun juga menanyakan tanggapan video tersebut kepada seorang guru geografi yang sekiranya dapat menambah dan memperdalam pemahaman kita mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Tanggapan saya itu sangat sedih gitu ya. Memprihatinkan sekali bahwa di sepanjang jalan itu masih banyak sampah yang berserakan gitu. Berserakan itu artinya tidak pada tempatnya begitu ya. Jadi dibuang secara sengaja di tempat umum begitu. Berserakan gitu ya. Iya, jadi sangat prihatin aja sih, lebih ke prihatin. Nah, kalau menurut Ibu tuh dampaknya kalau tidak segera ditangani nih ya, baik dari sisi geografisnya itu bakal jadi seperti apa sih, Bu? Ya, kalau dampak dilihat dari sisi geografis tuh banyak ya. Geografis tuh bisa cuaca, bisa dari wilayah gitu ya. Kalau misalkan kita kaitkan dengan cuaca ya, misalkan seperti saat ini sering terjadi hujan gitu ya. Jadi sampah ini akan mengakibatkan yang namanya banjir ya. Jadi dampaknya itu bisa menyebabkan banjir ya. Banjir ini bisa sangat berefek ke penduduk sekitarnya gitu ya, terutama kita yang berdomisili Jakarta dan sekitarnya ya, termasuk BSD, Bogor, Bekasi begitu ya. Sering menjadi daerah-daerah yang terdampak oleh banjir begitu. Namun kalau misalkan dilihat dari wilayah gitu ya, dari segi wilayah itu sangat memprihatinkan juga kita melihat sampah ya. Jadi kalau misalkan kita sedang jalan gitu menggunakan public transportation gitu ya, di sepanjang jalan itu kita pasti melihat sampah di mana-mana ya. Jadi sangat memprihatinkan sekali. Jadi dampaknya itu mengganggu keestetikaan wilayah begitu. Jadi apa yang kita lakukan itu berdampaknya ke kita lagi gitu ya, Iya. Kembali ke kita lagi. Betul sekali. Nah, kalau menurut Ibu nih dari tindakan tersebut tuh langkah yang tepat untuk menyikapi masalah tersebut tuh bagaimana, Bu? Kalau langkah itu kita harus lihat dulu ya respondennya. Korespondennya itu siapa? Kalau berbicara kamu sebagai mahasiswa ya langkah yang tepat itu lebih bijak menggunakan pemakaian barang-barang seperti plastik begitu ya. Jadi kamu harus lebih bijaksana lagi dalam penggunaannya gitu. Kayak bisa mengolah gitu ya. Iya, jadi kamu lebih dalam membeli atau misalkan menggunakan itu kamu lebih efisien ya, lebih bijaksana lebih tepatnya. Kalau misalkan dari saya itu sebagai seorang guru mungkin saya bisa menanamkan nilai-nilai sikap ya, peduli terhadap lingkungan ya, dan menanamkan nilai-nilai peduli lingkungan terhadap murid-murid saya. Seperti itu mungkin langkah yang akan saya gunakan sebagai seorang guru seperti itu. Jadi tergantung kayak peran kita masing-masing ya. Kalau misalkan murid atau mahasiswa jadi meningkatkan kesadaran diri dan Ibu sebagai pengajar lebih mendidik ya. Betul sekali. Kalau gitu kan sekarang kita lagi sering memilah sampah nih ya, kayak kita mengelompokkan sampah plastik yang mana, terus mungkin sampah botol bekas skincare, terus kita pisahin sama sampah yang lain. Nah, menurut Ibu itu efektif nggak sih Bu buat kayak mengurangi pencemaran lingkungan ini? Iya, sangat efektif ya pemilihan sampah organik dan anorganik ya. Dimana kalau sampah organik itu bisa dimanfaatkan untuk tumbuhan gitu ya. Jadi kalau kita memilah sampah ya, organik dan anorganik itu sangat efisien sekali, dimana yang organik ini bisa kita jadikan pupuk gitu ya untuk tanaman, dimana tanaman ini juga berdampak ke kita kembali begitu ya.
Dan anorganik ini bisa kita daur ulang gitu, bisa kita jadikan sebuah karya, bisa kita jadikan juga sebuah penghasilan, bahkan bisa kita gunakan lagi dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti itu sih. Jadi sangat efisien dan sangat efektif sekali. Kalau boleh tahu contohnya kayak gimana nih Bu yang bisa buat kehidupan sehari-hari gitu? Iya, jadi misalkan kalau yang kehidupan sehari-hari ya kita daur ulang, berarti ya kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari itu misalkan sampah plastik, bungkus deterjen begitu ya, kita bisa daur ulang menjadi sebuah tas gitu ya, dimana kita tidak harus memakai plastik lagi gitu ya. Jadi kita berbelanja ke pasar atau misalkan ke toko dekat rumah gitu ya, Alfamidi mungkin kita bisa biasanya menggunakan plastik gitu ya, tapi kita bisa memakai sampah daur ulang ini yang kita jadikan sebagai tas begitu. Jadi semua ini bisa diolah kembali menjadi barang yang memiliki nilai guna yang tinggi gitu ya Bu. Kalau begitu terima kasih ya Bu sudah menambah wawasan kita semua. Semoga informasi yang udah dipaparkan oleh Ibu bisa berguna untuk kita semua. Sama-sama, terima kasih kembali. Sampah dan limbah itu memang hal yang sulit untuk dihindari dari kehidupan manusia. Tapi kita bisa mengatasinya dengan melakukan berbagai tindakan. Mulai dari yang kecil seperti memilah sampah, sampai ikut terlibat dalam kampanye tentang lingkungan. Semoga semua informasi yang sudah kita sampaikan berguna untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan kepedulian kita terhadap lingkungan. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa.